Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas matematika kelas 8 halaman 31. Ayo kita berlatih 6.3. Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk adik-adik dan rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe. Mudah-mudahan channel ini dapat berkembang dan dapat lebih bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Kita ingat kembali, misalkan ada A, B, dan C adalah sisi-sisi segitiga. Dan C ini kita misalkan sisi terpanjang. C adalah sisi terpanjang. Maka jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini akan terbentuk segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan terbentuk segitiga tumpul. Kemudian jika C kuadrat lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan terbentuk segitiga lancip. Oke, langsung saja kita bahas ya. Soal nomor 1A, kita ambil pena warna biru aja ini. Nah, nomor 1A. Di sini sisi yang terpanjang adalah 13. Berarti 13 kuadrat. Ini kita lihat apakah sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 13 kali 13, 169. Ini 81. 11 dikali 11 121. Ini 169, ini 202 ya. 202 artinya ini lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti dia terbentuk segitiga lancip, Oke, soal nomor 1B. Oh, 1B ya. 8, 17, 15. Sisi yang terpanjang adalah 17. 17 kuadrat, ini 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat, 289. Ini 225 ditambah 64. 289, ini 289. Nah, berarti ini sama. Sama dengan, berarti ini membentuk segitiga siku-siku. Lanjut, yang C, sisi terpanjang 130. 130 kuadrat, ini 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. 13 kali 13, 169, jadi 16.900, ini 144 ya. Jadi 14.400, ini 25 berarti 2.500. Jadi 169 ini 16.900, ini kalau kita tambahkan 16.900, 16.900. Berarti sama ya. Sama dengan berarti ini juga segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1D. 1D, sisi yang terpanjang adalah 16. Berarti 16 kuadrat, ini 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 256, ini 144 ditambah 25. 256, ini 169. Berarti ini lebih besar. Nah, lebih besar berarti dia terbentuk segitiga tumpul. Yang E terpanjang adalah 24. 24 kuadrat,
Ini 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kita lihat di sini ya. 24, 576, ini 400, ini 100. Ini jadi 576, ini 500, berarti lebih besar. 576 lebih besar, artinya dia terbentuk segitiga tumpul. Yang F sisi terpanjang 22. 22 kuadrat, ini 12 kuadrat ditambah 18 kuadrat. 22 kuadrat itu 484, ini 144 ditambah ini 324 ya. 324, 484, ini 468. Artinya ini lebih besar. Berarti ini juga segitiga tumpul. Kemudian yang G, yang terpanjang ini adalah 2,23. 2,23 kuadrat, ini 1,73 kuadrat ditambah 1,41 kuadrat. 2,23 kuadrat itu 4,9729 ya. Kita ambil lengkap ini. Kemudian 1,73 kuadrat ini 2,9929. 1,41 kuadrat itu 1,9881. Kalau kita jumlahkan, ini turun dulu 9729. Ini hasilnya adalah 4,981. Berarti ini lebih kecil. Ya, ini 4 sama, 9 sama. Nah, ini 7, ini 8. Berarti dia lebih kecil. Lebih kecil berarti terbentuk segitiga lancip. Lancip ya. Oke. Masih ada satu lagi yang H. Kita buat di sini aja yang H. Yang H yang terpanjang adalah 36. 36 kuadrat. Ini 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 36 dikali 36 1296. Ini 35 ini 1225 ditambah 144. Ini sama dengan 1296, ini 1369 ya. Nah, ini berarti lebih kecil. Artinya ini akan terbentuk segitiga lancip. Nah, oke, ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Ingat, tigaan Pitagoras itu yang membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi, kalau kita lihat yang A ini yang terpanjang adalah 14 kuadrat. Kemudian ini 12, apakah sama dengan 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini 196, 144 ditambah 100. Nah, ini 196, ini 244. Artinya ini tidak sama dengan. Nah, nanti kalau tidak sama dengan, berarti ini bukan triple Pitagoras. Ini bukan. Kemudian yang B, 7, 13, 11. 13 kuadrat yang terpanjang ya. Ini apakah sama dengan 11 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 169, ini 121 ditambah 49. 169, ini 170 ya. 170.
berarti dia tidak sama dengan. Nah, ini berarti juga bukan triple Pythagoras. Kemudian yang C, yang terpanjang adalah 6,5. 6,5 itu kita bisa buat 6,5. Ini kuadrat apakah sama dengan 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat, 2,5 ya. Ini 42,25, ini 36, ini 6,25. Ini apakah sama dengan nanti 42,25, ini 42,25. Nah, berarti sama ya. Nah, ini berarti triple Pythagoras. Oke, ini soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan apakah segitiga KLM dengan titik 6,-6, L 39,-12 dan M 24,18 adalah segitiga sembarang, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Jelaskan jawaban kalian. Nah, ini kita buat sketnya saja. Jadi misalkan ini segitiganya. Ini kita buat segitiganya. Misalkan ini K, ini L ya. Ini M. Nah, kita tentukan dulu panjang KL. Jadi segitiga-segitiga ini dapat kita lihat dari panjang sisi-sisinya. Jadi kalau semuanya beda berarti segitiga sembarang. Kalau ada dua sisi yang sama panjang berarti segitiga sama kaki. Kalau tiga-tiganya sama panjang berarti nanti segitiga sama sisi. Kita lihat panjang KL. KL ini kita bisa gunakan rumus X1 ya. Jadi ini kita cari jarak ya. Ada di pembahasan sebelumnya. Ini X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Ini kuadrat. Nih. Jadi kalau ini K-nya, jadi atau dibalik boleh nih. 39 dikurang 6. Jadi 33 ya. Langsung aja 33 kuadrat ditambah ini negatif 12 dikurang negatif 6. Negatif 12 ditambah 6. Jadi negatif 6. Nah, negatif 12 dikurang negatif 6. Kita ambilnya ke sini. Negatif 6 kuadrat. Nah, ini 33 dikali 33 itu 1089 ditambah 36. Hasilnya 1125. 1125 kalau kita akarkan ini 33,5 satuan. Ini untuk panjang sisi KL 33,5. Kemudian panjang sisi LM. LM kita lihat titik L dan M. Akar dari ini kita kurangkan dari X1 dikurang X2 boleh. Jadi ini bisa dibalik ini ya. 39 dikurang 24. Berarti tinggal 15 ya. 15 kuadrat. Kemudian negatif 12 dikurang 18. Negatif 30. Ditambah negatif 30 kuadrat. 15 dikali 15, 225 ditambah ini negatif kali negatif positif 900. Jadi 1125. Nah, ini sama ya. Berarti 33,5 satuan. Nah, berarti ini LM 33,5. Sekarang kita cari KM. KM, ini kita buat sini aja ya. Akar dari KM kita lihat titik K dan M. Kita balik aja boleh nih. 24 dikurang 6 berarti 18. 18 kuadrat ditambah
18 dikurang negatif 6 berarti 24 ya. 24 kuadrat. Nah, ini tadi 18 dikali 18 324 ditambah 24 dikali 24 576. Ini hasilnya 0 900 ya. Berarti ini 31-an. Nah, berarti ini kita buat 30. Ini 33,5 sama dengan ini. Berarti ini akan membentuk segitiga sama kaki. Berarti jawabannya adalah ini akan membentuk segitiga sama kaki karena alasannya memiliki dua sisi yang sama panjang. Kita lanjutkan soal nomor 4. Jika 32 X 68 adalah triple Pitagoras, berapakah nilai X? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Ini kita anggap urutan, jadi 32 X 68. 68 ini yang terpanjang berarti ya. 68 karena ini dia dikatakan triple Pitagoras, berarti harus berlaku seperti ini. Ditambah 32 kuadrat. Sisi terpanjang kuadrat ini sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi soal nomor 4 ini kita langsung kalikan saja boleh. 68 dikali 68 4624 ya. Ini E kuadrat tetap. 32 dikali 32 1024. Nah, ini kita pindahkan saja ke depan, berarti ini dikurang ya, 4624 dikurang 1024. Jadi E kuadrat sama dengan 3600. X akar dari 3600 berarti ini 60. Jadi berapakah nilai X? Berarti X sama dengan 60 ini. Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Kita gunakan dengan persamaan Pitagorasnya. Jadi seperti ini. Soal nomor 5. Bilangan terkecil dari triple Pitagoras adalah 33. Tentukan triple Pitagoras. Jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. 33 ini bilangan yang paling kecil. Berarti kita cari saja ini faktornya bisa ya. Nah, kita bagi 3, 11 ya. Ini bisa kita ambil dari sini. Jadi kalau 3an Pitagoras, 3, ini pasangannya adalah 4, 5. Ini 3an Pitagoras, 3, 4, 5 ini. Nah, kalau 3 ini kita kali 11, berarti ini kan jadi 33. Ini kita kali 11 juga berarti ya. Jadi dia sebanding gitu ya. Kelipatannya. 4 dikali 11 berarti 44, 5 dikali 11 55. Nah, berarti tentukan triple Pitagoras. Nah, ini berarti. Jadi triple Pitagorasnya 33, 44 dan 55. Nah, kalau disuruh tunjukkan ya berarti ini caranya kan. Ini dikali 11 semua. Dikali 11, dikali 11, dikali 11. Kita tentukan dulu faktornya. Jadi jawabannya 33, 44, 55. Soal nomor 6. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm. Dengan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Kita buat konsepnya dulu. Nomor 6 ini. Jadi kita misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini diketahui tingginya 408. Kemudian ini lebarnya atau panjangnya 306 cm ya. Cm. Kemudian diagonalnya 525 dari sini.
Ini ke sini kita buat. Nah, ini 525. Nah, diagonal ini untuk persegi panjang dia pasti sama dia, diagonalnya. Jadi ini untuk membuktikan dia apakah bingkai tersebut benar-benar persegi panjang, kita harus hitung bahwa diagonalnya ini, panjang diagonalnya sama dengan, kalau dikuadratkan, sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dan lebarnya. Berarti ini 525 kuadrat harus sama dengan 408 kuadrat ditambah 306 kuadrat. 525 kuadrat itu sama dengan 275.000 ya. 275.625. Ini 408 kuadrat 166.464. 306 kuadrat ini sama dengan 93.636. Kalau kita jumlahkan nanti 275, 625, apakah sama dengan ini? Ternyata ini jumlahnya adalah 260.100. Nah, artinya ini tidak sama dengan. Berarti ini bukan diagonalnya ya. Jadi, apakah bingkai berjana tersebut benar-benar persegi panjang? Tidak. Jawabannya berarti tidak. Jelaskan, karena ini panjang diagonalnya tidak sama. Kalau dikuadratkan dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Bukan tigaan Pitagoras maksudnya. Soal nomor 7. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 1, 2A, 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pitagoras. Kita lihat di sini 3A kuadrat. Ya, ini kita kuadratkan. Apakah sama dengan 1 kuadrat ditambah 2A kuadrat? Kalau dia sama berarti ini triple Pitagoras. Kalau tidak berarti bukan. 3A kuadrat ini 9A kuadrat. Ini 1 pangkat 2 1 ditambah ini 4A kuadrat. Nah, ini tidak bisa kita samakan ya. Maksudnya tidak bisa kita jumlahkan. Nah, artinya ini beda, tidak sama. Berarti terbukti ini karena tidak sama berarti ini bukan triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Yang A, jika P dikurang Q, kemudian P tambah Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Kita lihat ini P ketiganya ini dapat pastikan bahwa ini yang terpanjang adalah P ditambah Q. Jadi ini P ditambah Q kuadrat ya harus sama dengan P dikurang Q kuadrat ditambah P kuadrat. Ini dengan menggunakan sifat perkalian aljabar ya. Dapatnya P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat ini ya. Ini kalau yang kurang berarti P kuadrat dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat ditambah P kuadrat yang ini. Nah, sekarang ini kita bisa keluarkan ini P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 2P kuadrat dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat. Ini kalau kita mau pindahkan bisa ya. Jadi P kuadrat ini pindahkan semua ke sini dikurang 2P kuadrat ditambah 2PQ
ditambah 2PQ, kemudian ditambah Q kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Berarti ini dengan ini jadi negatif P kuadrat, ini ditambah 4PQ, ini habis sama dengan 0. Artinya ini P kuadrat, ini kalau kita pindahkan, ini kita pindahkan ke kanan, berarti ini sama dengan negatif 4PQ. Ini negatif bagi negatif habis, kalau sama-sama dibagi P, berarti ini tinggal P, ini tinggal 4Q. Berarti hubungannya adalah P sama dengan 4Q. Kemudian yang C, yang B yang sini ya, kita letak di sini aja. Jika P sama dengan 8, tentukan triple Pitagoras. Nanti kalau P-nya 8, jadi pertama P dikurang Q, jadi ini kita gantikan di sini aja lah. P sama dengan 4Q, ini 8 sama dengan 4Q, berarti Q-nya sama dengan 8 dibagi 4, berarti 2. Nah, ini P 8 Q 2. Nah, di sini yang pertama adalah P dikurang Q. P dikurang Q berarti 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 jadi 6. Kemudian P itu sendiri 8. Kemudian P ditambah Q. P ditambah Q. P-nya 8 ditambah 2. Jadi 10. Jadi triple Pitagorasnya adalah triple Pitagoras negarasnya ini 6, 8, 10. 6, 8, 10. Oke, itu untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. BD 4, kemudian AD 8, dan CD 16. CD 16. Tentukan panjang AC di sini ya, AC ya. Nah, berarti ini kita bisa gunakan teorema Pitagoras. AC sama dengan akar dari, kita gunakan 16 dengan 8. Jadi 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kenapa kita bisa gunakan teorema Pitagoras? Karena ini siku-siku. Berarti ini segitiga siku-siku ACD. Nah, 16 kali 16 256. Ini ditambah 64. Jadinya 0, 2, 3. 320. 320 itu bisa kita buat sederhananya. Ini berarti 64 dikali 5 ya. 64 kali 5. Akar dari 64 itu 8, berarti 8 akar 5. Ini satuannya cm untuk AC. Ini yang A ya. Nah. Kemudian untuk yang B, tentukan panjang AB. AB ini kita bisa juga gunakan teorema Pitagoras. Jadi di sini kita gunakan 4 kuadrat yang ini dengan 8 kuadrat. Jadi ditambah 8 kuadrat. Ini 16 ditambah 64. Jadi akar dari 80. 80 itu 16 dikali 5 ya. Jadi 4 akar 5 cm. Yang C, apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, untuk membuktikan ini segitiga siku-siku atau bukan, berarti kita harus gunakan persamaan atau triple Pitagoras. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Jadi di sini sisi miringnya, kalau di sini kita buktikan terpanjang adalah 16 ditambah 4. Jadi ini 20 kuadrat. Apakah sama dengan
AC. AC-nya tadi 8 akar 5 kuadrat ditambah AB-nya 4 akar 5 kuadrat. Ini 400. Ini yang tadi 8 dikali 8 64. 64 dikali 5 320 ya, kembali lagi. Ini 4 akar 5 ini berarti 80. 16 dikali 5. Jadi ini 400. Ini juga 400. Berarti sama. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku? Jelaskan. Ya. Karena berlaku triple Pythagoras. Ini soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui persegi panjang ABCD terdapat titik P sedemikian sehingga PC 8 cm. Kita buat gambarnya terlebih dahulu. Kita buat konsepnya dulu ya. Sketnya. Ini ABCD. Nah, kurang lebih seperti ini. A, B, C, D, A, B, C, D. Terdapat titik P sedemikian sehingga PC 8 cm. Titik di mana ini PC? PA misalkan seperti ini. Ini sehingga PC 8 cm. PA 6 cm. Aduh, sini ya. PA 6 cm. Ini 6 cm. PB 10 cm. Ini 10. Dapatkah kalian menentukan jarak titik P ke D? P ke D ini. Bagaimana kalian menemukannya? Nah, ini kita bisa gunakan sifat ya. Jadi AP kita bisa gunakan ini AP kuadrat. AP kuadrat ditambah PC kuadrat. Ini akan sama dengan PB kuadrat ditambah PD kuadrat. Nah, AP-nya 6 kuadrat, PC-nya 8, PB-nya 10 ditambah PD kuadrat. 36 ditambah 64 sama dengan 100 ditambah PD kuadrat. Ini 100 sama dengan 100 ditambah PD kuadrat. Berarti ini PD kuadrat sama dengan 100 dikurang 100 habis ya, 0. Jadi PD-nya akar dari 0 ya. Akar dari 0, 0 berarti. Berarti jaraknya adalah 0. Artinya dengan kata lain, posisinya ini P dengan D itu berimpit. Berarti titik P ini di titik D. Nah, dengan kata lain ini titik P-nya di titik D sini ya. Nah, ini P di sini juga. Oke, jadi jarak titik P ke D ini sama dengan 0. Dengan kata lain, titik P itu tepat berada di titik P tepat ya. Berada di titik D. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk uji apa ya. Nah, ini ayo kita berlatih 6.3 ya. Yang dapat kakak sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat. Silakan dibagikan di media sosial kalian.
Kita sambung di lain kesempatan. Kakak Eri, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.